Bayangkan dunia sedang mengalami suatu perubahan yang radikal. Perkotaan berkembang pesat 2-5, bahkan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kuda digantikan oleh mobil, surat menyurat digantikan oleh telepon, dan pabrik yang biasanya membuat satu produk per hari, sekarang dapat membuat 10 produk per jam. Akan tetapi, kamu masih tinggal di dalam rumah seluas 25 meter persegi, bersama dengan 2 keluarga lainnya. Di atasmu ada 3 keluarga lagi, dan di bawahmu ada 3 keluarga yang berbeda. Kapitalisme memang memimpikan dunia yang terus meningkatkan taraf hidup semua orang yang bekerja. Jadi, bagaimana visi seindah itu bisa berubah menjadi kondisi di mana kaum buruh harus bekerja 16 jam per hari dan masih hidup di kondisi yang sangat miskin? Di abad ke-19, negara-negara Eropa sedang berkembang dengan pesat. Era ini disebut dengan Industrial Revolution atau revolusi industrial. Akan tetapi, di balik kemegahan kota-kota ini dan perkembangan yang sangat pesat tersebut, pakar ekonomi menyadari bahwa ada masalah dengan sistem kapitalisme. Sistem yang seharusnya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat justru memperluas penderitaan dan kemiskinan di kaum buruh. Solusinya, sosialisme. Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Sosialisme merupakan kritik kepada kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme adalah sistem tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dikarenakan kritik yang tajam ini, sosialisme identik dengan istilah sayap kiri karena ingin mengubah sistem kapitalisme. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapat pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk membuka lapangan pekerjaan, dan dia juga menyatakan untuk setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka dan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain Blanc, Robert Owen, seorang pengusaha yang kaya raya, juga mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang kejam, dan dia menyarankan perusahaan-perusahaan seharusnya diganti oleh koperasi. Pemikir Jerman J.C. Alcimon meyakini bahwa kapitalisme akan menghasilkan penderitaan dan pengangguran dalam skala yang besar, dan ada banyak lagi pemikir sosialis yang ingin mengubah sistem kapitalisme. Asumsi utama sosialisme adalah adanya 2 kelas di masyarakat, yakni kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi, tetapi demi bertahan hidup, mengoperasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Kaum borjuis memiliki keinginan untuk menjadi kaya, sehingga memiliki kecenderungan untuk menindas pekerjanya dengan memberi upah yang kecil agar produk yang dibuat bisa dihargai lebih murah. Terlebih lagi, keuntungan atau profit yang berasal dari penjualan akan masuk ke kantung para borjuis. Bila pekerja protes untuk mendapat gaji yang lebih tinggi atau penghidupan yang lebih layak, maka para borjuis dapat memecat mereka dan menggantikan posisi tersebut dengan orang lain. Memang, banyak sekali pemikir sosialis yang menentang hal tersebut. Akan tetapi, sosialisme dibuat populer oleh Karl Marx. Nah, menurut Marx, sosialisme bukanlah hanya sebuah sistem, melainkan suatu proses untuk meraih suatu sistem yang lebih ekstrim, yaitu komunisme. Walaupun komunisme dan sosialisme sama-sama berdiri di sayap kiri, tidak semua sosialis sama dengan komunis. Bahkan, banyak penganut-penganut sosialisme menentang komunisme. Di dalam sosialisme, properti pribadi akan diganti dengan kepemilikan bersama, kekuatan politik dan ekonomi akan dimiliki oleh negara, pajak yang tinggi akan diterapkan, dan perusahaan akan dikuasai oleh negara. Akan tetapi, sosialisme masih memiliki elemen kapitalisme di mana individu memiliki self-interest dan harus diberikan upah untuk bekerja. Konsep negara dan uang juga masih ada dalam sosialisme. Sedangkan pada komunisme, negara, perbedaan kelas, kepemilikan pribadi, bahkan uang akan hilang.
Manusia akan hidup bersama-sama dalam ikatan persaudaraan, dan manusia akan kerja hanya untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan, bukan untuk mencari upah. Ide Marx terbukti diterima oleh khalayak ramai. Marx menginspirasi tokoh seperti Lenin dan Stalin untuk melakukan revolusi di Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Perseteruan antara sistem sosialisme dan kapitalisme berujung pada perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Ketika Blok Barat memenangkan perang dingin, ide-ide sosialisme mengalami kemunduran. Negara-negara seperti Jerman Timur, Polandia, Hungaria, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain mulai meninggalkan ide-ide sosialisme dan memegang ide-ide seperti pasar bebas dan kapitalisme. Dalam bukunya The End of History, Francis Fukuyama mengatakan bahwa perpaduan ide-ide liberalisme, kapitalisme, dan demokrasi telah mengalahkan komunisme dalam panggung global. Apakah itu artinya sosialisme sudah punah? Tidak. Sosialisme masih ada dalam bentuk yang lebih demokratis dan modern, di mana pemerintah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program sosial dan regulasi pasar. Contohnya, di negara-negara Skandinavia, di mana pelayanan kesehatan dan pendidikan disediakan secara gratis, tetapi nilai pajak yang harus dibayar sangat tinggi. Bisa dikatakan, kebijakan seperti transportasi umum, BUMN, dan subsidi terhadap sembako dan bahan bakar minyak beranjak dari pemikiran sosialisme. Pada intinya, jika hasil suatu kebijakan dapat dinikmati secara umum, maka biayanya juga harus ditanggung secara umum. Sementara ide-ide Marx dan sosialis radikal yang lainnya masih ada di zaman ini, negara-negara yang masih setia kepada ideologi tersebut sudah kehilangan kuasanya, maupun dari segi politik, maupun dari segi popularitas. Thank you guys yang sudah nonton video ini dan juga yang sudah subscribe ke channel Hipotesa. Inilah video terakhir kami dari series yang membahas spektrum politik secara basic dan sederhana. Video series berikut kami akan membahas secara lebih dalam spektrum politik dari sayap kanan dan juga sayap kiri, untuk melihat apa keunggulan dan apa kelemahan masing-masing sayap kiri dan sayap kanan tersebut. Jadi jika kalian ingin nonton video itu, subscribe di bawah dan nantikan video berikut kami.